Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali di channel YouTube saya ini yang bernama channel Bung Rian. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan bertaubat. Alhamdulillah. Oke ya, sehat semua ya, sehat, waras. Oke, pertemuan pada kali ini saya akan membahas mengenai orang-orang munafik. Oke, saya namain konten video saya ini, yaitu judulnya adalah hati-hati dengan orang munafik. Maka timbulnya adalah orkes sakit hati. Ya, santai, jangan tegang, santai jangan tegang, ngopi ya. Bismillah. Repot kalau kita bertemu sama orang munafik ya, iya gitu. Ciri-ciri orang munafik adalah, yang pertama adalah jika berkata dia selalu berbohong. Kalau kata bahasa Bekasi ini, nggak danta. Kiri yang kedua orang munafik adalah ketika dia berjanji selalu ingkar. Apa tuh artinya ingkar? Tidak menepati, meleset mulu. Dan ciri yang ketiga adalah, ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah jika dia dipercaya berkhianat. Waduh. Jadi nggak kena dah dipegang kepercayaannya. Makanya berhati-hati kalau kita bertemu dengan orang munafik, yaitu salah satu diantaranya adalah ketiga ciri tadi. Ada yang ketiga-tiganya, ada yang cuma dua aja, dan cuma ada yang satu aja. Karena apabila kita berteman kepada orang munafik, maka timbulnya adalah orkes sakit hati. Seperti lagunya Slang. Oke, peace. Oke, kakak Bim ya, peace ya, Slang. Jangan-jangan kau bohongi aku lagi, aku tak mau sakit hati lagi. Jangan ingkari janji. Nah itu ya, modal dobol, modal bohong, modal kagak danta ketika menyuarakan, mengkampanyekan dirinya menjadi pemimpin, baik itu di tingkat terendah sampai di tingkat teratas. Yang mengkampanyekan dirinya, ujung-ujungnya ya seperti itu dah. Itu sedikit sekali bisa dihitung pakai jari yang bener. Gitu ya, karena ya apabila kita bertemu orang munafik, ya itu yang ada ya orkes sakit hati. Maka dari itu waspadalah. Karena walaupun diberikan kesempatan orang munafik itu untuk berbuat baik, kalau sudah mempunyai penyakit munafik sulit. Ini pengalaman saya. Ketika bertemu orang munafik. Makanya berhati-hati ya, karena timbulin nanti sakit hati.
apalagi di zaman sekarang ya enggak, penampilan aja bisa disulap ya enggak ya. Orang munafik itu tidak perlu dengan perkataan lagi, tidak perlu dengan perbuatan, tapi dengan apa sekarang, dengan penampilan. Banyak orang terkecoh dengan penampilan. Ujung-ujungnya kalau kata orang Bekasi kagak danta. Iya, nggak danta. Repot urusannya, nggak beres. Gitu. Ya, tersadarkannya nanti orang munafik itu ketika nanti dia sedang sakit parah atau sedang mengalami sakaratul maut. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan orang munafik. Berusaha menjadi yang baik. Kalau untuk menjadi yang sempurna nggak ada, yang kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Rame ya kan, kalau orang munafik tuh rame, rame kedustaan. Ya, pandai bersilat lidah. Ya. Tapi ujungnya rata-rata orang munafik itu ujung-ujungnya pada hal kebinasaan. Ujung-ujungnya ya mereka ya nanti endingnya di kebinasaan. Pokoknya sengsara, nggak senang hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Cuman start di awalnya doang dia menang kalau orang munafik, tapi endingnya binasa, hancur, berantakan, ya nggak karuan gitu. Dan pinter ngeles, ya enggak, pinter bermain strategi itu orang munafik, tapi ujung-ujungnya endingnya ketahuan juga. Gitu. Karena ya kejahatan nggak ada yang sempurna, nggak ada. Kejahatan itu nggak ada yang sempurna. Gitu. Sepandai-pandainya bangkai ditutupin ya pasti ketahuan juga. Gitu. Kejahatan sekecil apapun ya. Ya tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki dan tidak hanya perempuan. Ya enggak. Banyak kaum laki-laki yang munafik dan banyak kaum wanita juga yang munafik. Gitu. Ya, istilahnya kalau di zaman sekarang namanya apa? Modus, ya, modal dusta. Karena orang munafik itu cuma bisa halu, ya nggak halusinasi. Gimana caranya mempola, gimana caranya ngakalin, itu doang. Gitu. Ya tapi ya endingnya di akhirnya ya hancur berantakan gitu. Sehingga tidak ada kepercayaan lagi, tidak ada tempat buat orang munafik. Karena dia memperpendek langkahnya sendiri. Itu orang munafik memperpendek langkahnya sendiri gitu. Dan juga bisa memutuskan hubungan silaturahmi. Itu orang munafik itu bisa memutuskan hubungan silaturahmi karena akibat kelakuannya menjadi orang munafik gitu. 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 Karena jadi hobi ya enggak, hobi berdusta, hobi berbohong ya enggak, hobi ingkar ya enggak, dan hobi berkhianat. Sudah mendarah daging untuk menyakiti hatinya dan di pikirannya. Pandai bersandiwara, itu orang munafik gitu. Ya tapi ujung-ujung dan akhirnya ya akan membunuh dirinya dia sendiri gitu. Tidak akan tenang jiwanya
akhirnya akan menimbulkan penyakit buat di hati dan di badannya sendiri gitu. Jika dipercaya sama orang, ya enggak, awalnya doang dia berkedok bagus, ya enggak, ujung-ujungnya ya korupsi, berkhianat, nyolong, maling, nipu. Itu orang munafik gitu ya. Nggak akan berkah, nggak mendapatkan rezeki. Menjadi orang munafik itu nggak akan berkah. Orang munafik itu mendapatkan rezekinya, dan di badan juga cuma menjadi kotoran doang, nggak sehat, timbulnya akan menjadi apa, penyakit. Maka dari itu sadarlah wahai, ya enggak, wahai orang-orang munafik yang biasa hobi berdusta, yang biasa hobi ingkar, yang biasa hobi berkhianat. Sadar selagi kalian ini masih hidup, karena kehidupan ini tidak ada yang abadi, semuanya pasti akan mati gitu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, nggak ada yang abadi. Dia mempunyai ilmu apapun juga tetap aja, keliman juga nggak ada yang sempurna gitu. Semuanya akan musnah, ada keterbatasan. Kesempurnaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa gitu. Tak ada yang abadi di dunia ini. Mau berguru kemana aja juga ya ujung-ujungnya kubra. Nggak ada gitu. Nggak ada yang abadi dan nggak ada yang sempurna. Oke, cukup sekian sampai di sini pertemuan kali ini di konten video saya ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat saya yang tidak berkenan di hati para subscriber dimanapun Anda berada, di hati para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati kalian semua. Oke, cukup sekian, dan saya akhiri dengan kalimat doa dan kalimat salam, karena kalimat salam itu adalah termasuk kalimat doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Peace.